Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agria Desiana Daru dari kelas L3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seksualitas dan kehamilan pada remaja. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan maupun atau laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Seksualitas dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama itu seksualitas dimensi biologis. Pada seksualitas dimensi biologis menyangkut organ reproduksi dan alat kelamin. Yang kedua yaitu seksualitas dari dimensi psikologis. Seksualitas dari dimensi psikologis ini berkaitan dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, yaitu identitas dan peran jenis, serta dimaknai terhadap kognisi, emosi, motivasi, serta perilaku terhadap seksual itu sendiri. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi sosial seksualitas dilihat dari bagaimana seksual itu muncul dalam hubungan antar manusia sebagai pengaruh lingkungan. Selanjutnya, dimensi sosial seksualitas. Dimensi sosial seksualitas dilihat dari bagaimana seksualitas itu muncul dalam hubungan antar manusia. Yang keempat yaitu dimensi kultural, di mana perilaku seksual menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya, perilaku seksual. Perilaku seksual itu seringkali dimaknai oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Padahal, perilaku seksual itu sendiri yaitu perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai hubungan. Jadi, perilaku seksual itu tidak selamanya mengarah pada hal yang negatif. Selanjutnya, perilaku seksual sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, merayu, menggoda, hingga aktivitas dengan hubungan seksual. Hubungan seksual juga yaitu kontak seksual yang dilakukan oleh lawan jenis atau sesama jenis. Perilaku seksual merupakan hasil interaksi antar kepribadian dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, kehamilan pada remaja. Kehamilan pada remaja yaitu kehamilan yang terjadi pada remaja merupakan akibat hubungan seksual atau perilaku seksual yang baik yang disengaja sudah menikah atau yang tidak disengaja belum menikah. Kehamilan remaja disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, agama dan iman, di mana lemahnya iman dan agama, nilai-nilai agama yang tidak tertanam dalam diri seseorang, terutama pada remaja. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja, sehingga apabila pergaulan bebas dan lingkungan yang tidak kondusif, sehingga seseorang dapat melakukan hubungan seksual dengan memperoleh kehamilan itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat. Yang selanjutnya yaitu minimnya pengetahuan dan rasa ingin tahu mengenai kehamilan dan maupun seksual itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu perubahan zaman. Yang selanjutnya, usia pubertas yang semakin cepat. Dampak kehamilan bagi remaja yaitu yang pertama akan berdampak pada psikologisnya, yang kedua akan berdampak pada fisiknya. Pada psikologisnya, seseorang yang mengalami kehamilan terutama pada remaja akan mengalami berbagai perasaan yang berupa tekanan, di mana yang seharusnya dia belum merasakan bagaimana kehamilan itu, di sini dia sudah merasakannya, sehingga psikologisnya akan mulai terganggu atau tertekan. Selanjutnya, pada fisiknya. Pada kehamilan remaja, fisik seseorang akan berubah, di mana perutnya mulai membesar atau perubahan pada fisiknya mulai terasa.
Bagaimana pencegahan yang akan dilakukan pada kehamilan remaja? Yang dapat kita lakukan yaitu tidak melakukan aktivitas seksual sebelum menikah, melakukan kegiatan yang positif, menghindari seks bebas, meningkatkan iman dan takwa. Bagi remaja yang sudah menikah, menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya, menjadi orang tua pada saat remaja. Pada saat remaja, bukanlah hal yang mudah untuk menjadi orang tua. Diperlukan beberapa persiapan seperti persiapan fisik, persiapan psikologis, dan persiapan finansial. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.